Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismin Karja Diva Putri dari Prodi PJJ Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Untuk topik yang akan dibahas ada 4 bab. Untuk yang pertama ada pengertian PPNBM, karakteristik PPNBM, tujuan PPNBM, dan tarif PPNBM. Untuk yang pertama ada pengertian. Pengertian pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah ini memiliki karakteristik yang sama dengan pengenaan pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Untuk karakteristik dari pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenaan pajak ini hanya satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan mengkreditkannya dengan PPN. Namun demikian, apabila eksportir mengekspor BKB yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat diizinkan. Untuk yang ketiga, tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau satu kali. Penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenakan atau dikenakan PPNBM pada transaksi sebelumnya. Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Pasal 5, pertimbangkan suatu barang dikenakan PPNBM, yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional pengamanan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang pertama, barang yang bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan suatu status.
Jenis-jenis barang kena pajak yang tergolong mewah ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 telah diatur kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah selain kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569 KMK Nomor 4 2000. Barang yang dikenakan PPNBM adalah kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang keempat, kelompok balon udara. Yang kelima, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Yang keenam, kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau suatu pariwisata. Untuk tujuan PPNBM, tujuannya adalah memori penjelasan pada Pasal 5 UU PPN 2984 ditegaskan bahwa tujuan menggunakan PPNBM di samping PPN adalah untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah, melindungi produsen kecil atau tradisional. Jadi, pengenaan pajak penjualan atas barang mewah ini sangat berpengaruh pula pada perekonomian Indonesia serta pendapatan negara. Karena nominal pungutannya cukup besar, tujuan yang sangat penting bagi melindungi pengusaha kecil dan tradisional agar memiliki kesempatan pula dalam memasarkan usahanya serta mengatur pola konsumsi agar tercipta asas keadilan. Untuk tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasar pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Konsultasi dengan DPR. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0% PPNBM yang telah dibayar. Atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Untuk contoh soalnya terdapat nomor 1, Ola adalah seorang pengusaha muda yang meraup omset dengan jumlah yang cukup besar. Dengan kesuksesannya yang berhasil diraih di usia muda, Ola membeli sebuah mobil sport mewah 2500 cc dengan harga 2 miliar rupiah berdasarkan DPP. Mobil tersebut dikenakan tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Ola untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Untuk rumus yang pertama menggunakan PPN dari tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Jadi untuk 10% dikali 2 miliar dikurang 2 miliar dikali 40%. 10% dikali 2 miliar dikurang 800 juta. 10% dikali 1 miliar 200 juta dikurang 120 miliar. Total harga mobil yang harus dibayarkan Ola adalah 2 miliar ditambah 120 juta ditambah 800 juta adalah 2 miliar 920
juta rupiah. Untuk yang kedua, PT Tempur merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Tempur menjual lemari pendingin ke toko Purwa dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta. Lalu, berapakah nilai PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Tempur pada pemerintah? Jawabannya menggunakan PPN, tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. 10% dikali 30 dikali 6 juta dikurang buka kurung harga barang total dikali 40%. 10% dikali 180 juta dikurang 180 juta dikali 40%. 10% dikali 180 juta 10% dikali 108 juta sama dengan 10 juta 800 ribu rupiah. Sekian untuk penjelasan mengenai PPNBM. Kurang lebihnya mohon maaf.